Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb yang berhak disembah, yang telah memberikan beragam nikmat kepada kita, baik yang kita sangka, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik nikmat yang kita syukur atasnya ataupun nikmat yang mungkin kita kufuri. Maka pada malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya dapat menteladani beliau, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita, dan dapat mencontoh petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang jemaah Jumat, ya memang jemaah Jumat, masih hari Jumat ya. Sidang para jemaah rahimakumullah, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama pastinya dengan menjaga kewajiban-kewajiban yang ada padanya. Jangan kita pikir cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memperbanyak sedekah, menolong orang lain yang lagi kesusahan, dan lain-lain sebagainya, menjadi relawan, apapun itu. Jangan kita pikir untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang seperti yang demikian apabila yang menjadi kewajiban bagi diri kita saja belum kita tunaikan dengan benar. Maka tidaklah seorang hamba ingin mendekatkan dirinya kepada Allah melainkan dia harus menjaga kewajiban-kewajiban yang diemban atau yang telah diwajibkan kepadanya. Maka orang-orang yang menjalankan kewajibannya dengan benar sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena selama ini dia telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Karena betapa banyak orang-orang Muslim Islam tapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Sholatnya yang 5 waktu, puasanya, apalagi yang ibu-ibu perempuan, ada ibu-ibu di belakang kan ya, makanya nggak dibuka ya. Apalagi yang ibu-ibu, masalah ibu-ibu, kita laki-laki semuanya. Iya, puasa dan lain-lain yang sebagainya menjadi kewajiban bagi kita. Sepatutnya kalau kita menjalankan kewajiban tersebut, kita mensyukuri nikmat tersebut. Itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan
hamba yang taat menjalani kewajibannya. Karena orang yang tidak taat menjalankan kewajiban, pastinya konsekuensinya akan jatuh dosa padanya. Maka nikmat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang sangat berharga bagi kita. Lebih berharga daripada materi yang kita punya atau barang-barang mewah yang kita miliki. Karena bukan sedikit atau bahkan tidak terbetik seseorang untuk tidak terbetik terkadang seseorang untuk mensyukuri nikmat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan itu adalah hal yang remeh baginya, meremehkan tindakan tersebut. Nah, dikatakan dalam kitab Madarijus Salikin bahwasanya kunci bahagia, kunci kesuksesan hidup adalah dengan melihat yang ada di sekeliling kita, atau melihat apa-apa yang telah menjadi sejarah bagi kita, sehingga ada sebuah ungkapan seseorang, kurang lebih gimana ya, orang yang bodoh itu orang yang melakukan kemudian salah kemudian dia memperbaiki, sedangkan orang yang pintar adalah belajar dari sejarah atau kesalahan orang lain. Nah, jadi orang yang apa itu, dia berbuat salah kemudian dia introspeksi. Ini kata sebuah ungkapan ya, jangan nanti dibilangnya awak boleh yang bilang. Namun orang yang cerdas adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain sehingga dia tidak perlu terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Itulah pentingnya untuk melihat. Atau mungkin mempelajari sejarah juga mencakup termasuk cakupan dari melihat itu sendiri. Kita lihat sejarah bagaimana Islam bisa runtuh misalnya. Atau kita lihat sejarah bagaimana Islam bisa bangkit sehingga kita bisa menjalankannya. Maka termasuk dari sesuatu yang telah terjadi dahulu adalah di mana para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang tadi habis sholat sedikit kita jelaskan, bahwasanya para sahabat kalau menyeru kepada majelis ilmu, mereka mengatakan hayya bina nu'minu sama. Apabila para sahabat atau para ulama yang mengikuti mereka, ini jadi sunnah mereka gitu ya. Kalau ngajak orang menghadiri majelis ilmu itu hayya bina nu'minu sama katanya. Ayo kita beriman sebentar. Ayo kita beriman sebentar. Bukan maksudnya nanti pulang-pulang udah gak beriman lagi, cuma sebentar aja. Maksudnya itu tadi, karena majelis ilmu adalah majelis zikir, majelis ilmu adalah majelis menambah iman, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain sebagainya. Maka kita yang telah datang di sini patut kita mensyukuri nikmat menghadiri majelis ilmu. Apalagi kita melakukan majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam masjid kan. Karena boleh jadi ada orang yang bermajelis di warung-warung katakanlah misalnya, cerita-cerita agama kan bisa aja kan, di warung kopi, atau dia mungkin di sebuah gedung menjalankan seminar, kan itu majelis juga, majelis ilmu juga, menuntut ilmu agama juga bisa jadi kan. Apalagi
Kita menjalankannya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan orang-orang penting itu sulit kita cari rumahnya. Tersembunyi, nggak tahu itu di mana rumahnya. Karena boleh jadi takut pula dia nanti datang orang ke rumah ya kan, yang mau buat kejahatan lah, naudzubillah, atau tidak-tidaknya minta utang misalnya kan. Nah, orang-orang apa itu? Orang-orang kaya itu takut dia, nggak tahu kita di mana rumahnya. Nah, orang-orang penting, orang-orang besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, Rabb yang Maha Kaya, rumahnya selalu terbuka untuk kita. Rabb yang apabila kita minta kepadanya niscaya akan diberikannya, itu rumahnya selalu terbuka untuk kita. Ya kan? Setuju nggak kira-kira? Kalau anak katakan setiap doa yang kita ucapkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu dikabulkan. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Karena setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari 3 kejadian. Yang pertama, apa yang dimintanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu singkat. Yang kedua, apa yang dimintanya tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ditangguhkan mungkin kapan-kapan pada saat waktu yang lebih lama, sehingga dia lebih banyak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak lagi pahala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah kasih dia. Jadi udah banyak lipat-lipat gandanya karena berdoa, baru Allah kasih di waktu yang mungkin seorang hamba itu rasakan, oh iya ya, sekarang dikasih oleh Allah, itu hikmahnya. Seorang pasti mengetahui hal demikian. Dan boleh jadi yang ketiga, doa yang dia pancarkan atau sesuatu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan di dunia, namun hal tersebut menjadi bobot pahala yang akan diraihnya di yaumil akhir nanti sesuai dengan permintaannya. Contoh, dia minta mobil misalnya, nah, dikasih mobil sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhirat dia punya pahala sebesar dia punya mobil lah gitu. Dia punya aset pahala sebesar dia, sebanyak dia punya sebuah mobil lah, itulah kira-kira. Oh, atau satu lagi ya, bonus. Ini teringat pula. Seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak dia kabulkan di dunia dan mungkin tidak menjadi aset pula bagi dia di akhirat nanti, tapi dia dijauhkan dari mara bahaya sesuai atau sebobot dengan permintaan dia itu tadi. Apa itu? Tahu lah macam mana contohnya. Jadi setiap yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak lepas dari 4 keadaan ini. Makanya saya berani katakan apa yang kita minta kepada Allah itu semuanya dikabulkan dalam tanda kutip, dengan cara-cara yang telah kita sampaikan. Maka rumah Allah Subhanahu wa taala terbuka, sangat terbuka untuk orang-orang yang ingin meminta kepadanya, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Karena berdekat diri kepada Allah, datang ke rumah Allah itu bukan hanya sekedar berkunjung, namun ada harapan besar di sana. Ada harapan kedekatan. Kita analogikan lagi, seorang
yang telah datang ke rumah bos-bos besar, apa kira-kira kalau orang datang ke rumah bos besar ngapain kira-kira? Pasti ada aja lah kebutuhannya, entahkah itu proyek, entahkah itu job, relasi dan lain sebagainya. Nggak lain dan nggak lepas dari hal-hal yang kayak gitu. Dan begitu juga datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh kita katakan ada proyek di sana, ada job di sana yang bisa kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip. Job untuk apa? Proyek untuk menguburkan dosa, proyek untuk minta ampun dosa. Tidaklah seseorang lebih bahagia daripada orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berdosa, setidaknya kalau ia mati, ia melewati siksaan di kubur dan juga nanti akan melewati siksaan di neraka. Namun orang yang diampuni dosanya, boleh jadi Allah katakan kamu langsung masuk surga. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bisa langsung masuk surga. Untuk orang-orang yang seperti apa itu? Tentunya untuk orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh orang yang datang ke masjid, orang yang menunggu sholat, misalnya kita sholat Isya jam 8 katakan, setengah jam sebelumnya dia udah datang ke masjid. Tidaklah ia datang ke masjid menunggu sholat, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu sholat. Allah katakan malaikat Allah berdoa ampunan atas orang yang menunggu sholat tersebut. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Begitu demikian seterusnya. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni Ali, ya Allah rahmati Ali. Ini Ali namanya. Terus selagi kita duduk di sini, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendoakan kita, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sampai kita nanti ada yang batal wudhunya misalnya keluar dia, sampai kita keluar dari masjid. Jadi dari tadi kita maghrib di sini sampai Isya nanti insya Allah doa malaikat tersebut terus tersampaikan. Maka sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah telah menggerakkan kita untuk duduk bermajelis pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah maghrib dan Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diulang-ulang selalu bahwasanya tugas kita dalam bermajelis bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar menuntut ilmu, namun juga kita perlu memuliakan ilmu dan beradab terhadap ilmu. Di antara bentuk beradab terhadap ilmu
atau di antara bentuk memuliakan ilmu adalah mensucikan diri. Saat menuntut ilmu, mensucikan diri, mensucikan jiwa, menghilangkan jiwa dari rasa sombong. Karena sombong itu sejatinya bukan orang yang dipanggil nggak mau nengok dia, nggak mau nengok. Kalau kita kan gitu. Abu Bakar, mana Abu Bakar? Nggak ada Abu Bakar. Ini siapa namanya? Imam. Imam. Nggak mau dia nengok. Bukan. Kalau kita kan sombong itu. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Rasulullah SAW mengatakan sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Itulah sombong. Sehingga kenapa kita butuh mensucikan diri kita dari rasa sombong tersebut? Karena di dalam majelis ilmu pasti disampaikan kebaikan, disampaikan kebenaran, disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW. Apabila ada seseorang rasa sombong di hatinya tersebut, justru bukan malah dia menerima, malah dia tolak kebenaran tersebut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan sifat tersebut bagi diri kita, agar ketika kebenaran datang kepada kita, ayat-ayat Allah sampai kepada kita, hidayah tersebut sampai kepada kita, kita menerima hidayah tersebut, dan bukan sebaliknya kita malah menolak hidayah tersebut. Maka penuntut ilmu, dengar nih, penuntut ilmu nih. Penuntut ilmu itu kokoh dia hidupnya dalam menjaga yang ini tadi, menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Ada bonbon, bonbon tadi siapa yang jawab? Kasih bonbon. Gitu ya. Cakupannya hablum minan nas. Ketika seseorang meremehkan manusia, cakupannya adalah hablum minan nas. Namun ketika seseorang meremehkan, tidak menerima kebenaran, cakupannya adalah hubungan yang rusak adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua yang harus dijaga. Hablum minallah, hablum minan nas. Salah satunya cara menjaga hablum minallah adalah menerima kebenaran. Dan kembali lagi, kebenaran tidak akan bisa kita terima kalau masih ada rasa sombong, menolak itu tadi, dan meremehkan manusia. Sudah pasti tahu lah kita gimana ya. Sudah tahu lah ya semuanya. Makanya kita harus punya kiat-kiat untuk bisa bermental yang seperti ini. Kita harus punya kiat-kiat untuk membina mental yang seperti ini. Maka kembali tadi kita lihat, tadi kan cara belajar adalah dengan melihat. Kita lihat bagaimana para sahabat dalam menjaga, menerima kebenaran dan dalam tindakannya memuliakan manusia. Jadi dikisahkan pada saat itu khamar kan belum diharamkan. Kan ada 3 tahap pengharaman khamar ya. Dan pada saat hari di mana khamar itu diharamkan, tentu yang di pasar ada yang sedang jual khamar, yang di tongkrongan masih ada yang minum khamar ya, dan lain-lain sebagainya, karena waktu itu belum haram, sebelumnya itu belum haram.
Tapi ketika sampai kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya Islam, Allah telah mengharamkan khamar, mari kita lihat apa reaksi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Anas bin Malik, nah ini salah satu pada zaman Rasulullah itu, Anas bin Malik ini sahabat muda ya. Sahabat muda yang bahkan dia anak angkatnya Rasulullah SAW kalau nggak salah. Ini masih sahabat muda. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikatakan pada saat hari diharamkan khamar, sebagian sahabat sedang minum-minum di rumahnya. Minum-minum khamar. Di antaranya adalah Abu Talha yang minum di rumahnya, di party. Kemudian ada sahabat yang dari luar mengabarkan bahwasanya khamar telah diharamkan. Ada yang kasih iklan, ada yang kasih kabar gitu ya. Pada zaman itu gitu. Disampai wahyu itu disampaikan itu balagh anni walau ayat. Sampaikan khamar sudah haram ini ya, gitu lah ya. Nah ini dia, ala innal khamra qad hurimat. Nah, ala innal khamra qad hurimat gitu. Khamar telah diharamkan dengan turunnya ayat innal khamra wal azlam rijsum min amali syaitan. Abu Talha yang tadi sama sebagian sahabat yang lain yang sedang mungkin katakanlah kita lagi minum-minum, mendengar kabar tersebut, maka Abu Talha mengutus seseorang untuk keluar. Akhrij ma hadha saut. Keluarlah, tengok apa itu maksudnya, betul nggak itu kira-kira? Siapa sih yang bilang itu kan gitu? Maka aku keluar, kata Anas. Yang disuruh keluar adalah Anas bin Malik. Maka ketika Anas bin Malik tabayyun bahwasanya benar-benar khamar telah diharamkan oleh Rasulullah SAW, Islam telah mengharamkan khamar, dia masuk ke dalam, dia katakan hadza munadi yunadi, yang dibilangkannya itu betul. Maksudnya bukan bercanda, bukan lain-lain. Memang betul-betul haram lah yang bilang itu. Memang betul lah itu kabarnya. Gitu. Maka Abu Talha sebagai pemilik rumah memerintahkan para sahabatnya, kawan-kawannya, atau siapapun yang ada di situ untuk kumpulkanlah semua khamar yang ada dan keluarkan dan buang semuanya. Sehingga dikatakan Madinah pada saat itu, kota Nabi pada saat itu banjir dengan khamar. Kalau kita mungkin kayak mana? Bayang-bayangkan aja, lagi minum-minum khamar udah haram, takut lagi. Mungkin kita kayak gitu kan. Lah ini malam terakhir, besok lah kita tak lagi. Malam ini habiskan aja terus. Mungkin kita kayak gitu. Atau mungkin orang yang tadinya dia toke khamar, buang kemana khamarnya? Masa pula di kamar diharamkan khamar, mau jualan apa pula gitu? Nggak terima dia kebenaran tersebut, menolak dia. Mungkin kita kayak gitu, tapi para sahabat Rasulullah SAW tidak demikian, menerima kebenaran. Yang berdagang, yang tadinya lagi berdagang, yang tadinya lagi minum, yang lain sebagainya, tumpahkan khamar itu semua. Begitulah mental mereka para sahabat Rasulullah SAW dalam menerima kebenaran.
Maka benarlah para sahabat Rasulullah SAW, Allah katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Para sahabat itu ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terbalik ya. Allah itu ridho kepada para sahabat Nabi dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sebaik-baik generasi. Kalau kita kalau kita ingat ya, dalam sebuah hadis, siapa yang tahu hadis? Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, generasi setelah mereka. Maka dari situ juga, karena mereka adalah generasi terbaik, mereka adalah sahabat Rasul, mereka adalah yang berjuang menegakkan Islam di pada zamannya. Mereka yang tadi radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Jangan sekali-kali kita mencela para sahabat Rasulullah. Itu salah satu turunannya. Ya, jangan sama dakwah-dakwahnya orang Syiah ya. Jadi Syiah mulai. Ya Syiah, karena Syiah itu membenci sahabat Rasulullah, mencela-celanya, mengatakan mereka telah kafir dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kembali lagi, di saat kita membutuhkan mungkin waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita, namun mereka para sahabat dapat meninggalkan khabar pada saat itu juga. Maka dari sinilah mari kita belajar untuk bisa mempunyai mentalitas yang demikian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki mentalitas yang menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.